dalam hadirat Tuhan, saudara sekalian. Kita datang ke hadapan Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Allah. Mari bersama-sama saudara kita naikkan. Bless the Lord, oh my soul. bersyukur Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu saat ini saudara ke hadapan Tuhan kita yang kudus. Kami menikmati Engkau Tuhan.
setiap kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan. Kau baik Yesus, Engkau baik Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Ketika kita menyembah, kita berbicara dari dalam hati kita, saudara. Bukan karena apa yang kau katakan, tapi dari hatimu keluar. Mengucap syukur untuk Allah kita. Mengucap syukur untuk setiap kebaikannya. Kami menyembah-Mu Tuhan karena kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan karena kami mengucap syukur Kau tetap ada di sini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bolehkah sekali kita katakan saudara dengan segenap hatimu? Bless the Lord, oh my soul. Amin. Oh my soul. Let's worship Him. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Mari angkat tanganmu saudara saat ini di depan Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan, Engkau besar. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu. Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap hari ini memuji, menyembah Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Allah yang luar biasa. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam minggu ketiga di bulan Juli dengan tema hidup extra mile. Kita mau terus hidup lebih daripada yang diminta, supaya berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Amin saudara, katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memuji Allah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Allah kita yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan saya, katakan lagu ini. Katakan saudara, bagaikan air sirami tanah dosa, rasa sejuk menyebar.
Karena itu kami mau menyanyikan kebaikan-Mu ya Allah. Luar biasa. Terima kasih Allah. Mari bersama-sama kita naikkan lagu ini. Tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tiada tandanya, katakan tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa, bersama-sama mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Sekali lagi saudara katakan, tiada tandanya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Bersama-sama nyanyikan, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir di hidupku. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Amin. Bersama-sama katakan saudara, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Sekali lagi, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Amin. Yang selalu mengalir, dan tak pernah. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir. Yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mau menyanyikan terus kebaikan-kebaikannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah. Kami mau terus melangkah lebih daripada yang Engkau minta untuk setiap kami Tuhan. Terus memberikan yang terbaik. Sebab Engkau teramat baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu ya Allah. Thank you Jesus. Katakan saudara,
lebih dari kata. Kau tabung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong di hidup. Katakan kekuatanku Tuhan, hanyalah di dalam. Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau Allah yang setia Tuhan. Sekali lagi saudara katakan bersama-sama. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tabung air mataku, hanya katakan saudara, ku berserah. Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku Tuhan. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Sekali lagi saudara, Kau Tuhan, penolong di hidup, kekuatanku Tuhan, hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku Tuhan, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Allah yang setia, selalu menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penolong di hidup. Amin Tuhan. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang selalu setia Tuhan, tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Allah. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama dengan saya. Katakan, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan tayangan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita semua jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya sungguh bersyukur dan berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah yang beribadah bersama dengan Gereja Kos Bogor saat ini secara online, semuanya kita dalam kondisi yang sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Dan saya sungguh percaya kita semua mengikuti ibadah ini dengan antusias, dengan luar biasa, tetap semangat. Meskipun secara online, kita percaya ini semua karena Tuhan yang memberikan yang terbaik, dan selalu Tuhan menjadi yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, khotbah saya hari ini, saya mulai dengan satu kisah yang menarik dari seorang pelukis terbesar yang pernah ada di dunia ini. Namanya yaitu Michelangelo. Dia adalah seorang pematung yang cukup terkenal pada zamannya saat itu. Satu hari Paus Julius II
meminta dia untuk melukis langit-langit di Kapel Sistine di Roma. Dia diminta untuk melukis gambar perjamuan kudus Yesus terakhir di langit-langit kapel tersebut. Dia bisa saja menolak tawaran yang diberikan oleh paus tersebut kepada dia. Karena apa? Karena dia adalah seorang pematung, bukan seorang pelukis. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia malah lakukan sebaliknya, Bapak Ibu. Dia terima tawaran paus itu. Namun bukan hanya melakukan apa yang diminta paus itu aja, tetapi dia juga melukis puluhan cerita yang ada di Alkitab. Dia melukis kurang lebih 350 gambar dan luasnya 5.000 meter persegi. Wow, ya. Luar biasa. Dia mengerjakannya selama 4 tahun, Bapak Ibu. Sendirian di sebuah kapel yang sepi itu. Hal itulah yang membuatnya sekarang dikenal sebagai salah satu pelukis terhebat yang pernah hidup di dunia ini. Karena dia melakukannya lebih dari yang diminta. Ya, yang kita sebut dengan the extra mile. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup ini jangan pernah menyerah meskipun banyak tantangan dan rintangan. Lakukanlah semuanya itu secara extra mile. Karena Tuhan kita tidak buta dan tidak tertidur. Amin. Ketika Tuhan melihat itu semua, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi kita. Haleluya. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Amin, haleluya. Nah, tema khotbah saya hari ini yaitu tentang hidup extra mile. Ya, ayat tema yang akan saya bacakan hari ini ada di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang selalu senang mendapatkan sesuatu yang ekstra. Bahkan mencari sesuatu yang memberi bonus ekstra. Ya, dia cari itu Bapak Ibu. Tapi tahukah kita sesuatu yang ekstra datang itu ketika kita memberikan atau bekerja ekstra dari apa yang biasa kita kerjakan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, kita harus mau memberikan lebih. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Mau ekstra ya harus ada sesuatu yang ekstra yang kita kerjakan. Bukan sekonyong-konyong kita langsung dapat sesuatu yang ekstra tanpa kita melakukan sesuatu yang ekstra. Ya. Nah, jadi jika kita ingin hidup kita mengalami peningkatan, kita juga harus meningkatkan apa? Kapasitas hidup kita. Alkitab memiliki banyak contoh orang yang berhasil dalam hidupnya karena mereka selalu mengerjakan sesuatu lebih dari yang diminta. Dalam pekerja pun kita juga sering berhadapan dengan deadline, ya. Tentu ini bahasa yang tidak asing bagi kita, yaitu masa di mana apa yang kita kerjakan harus sudah rampung atau harus sudah selesai. Ini adalah realita yang akan dihadapi ketika seseorang masuk ke dalam dunia pekerjaan profesional. Namun sudah menjadi sifat kebanyakan manusia untuk tidak serius mengerjakan sesuatu sejak awal. Kesibukan dan keseriusan baru akan muncul ketika deadline sudah mepet, ya. Dan akhirnya apa yang dikerjakan pun seringkali tidak sempurna, alias hanya seadanya, ala kadarnya. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa kita haruslah melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan serius, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar? Nah,
Tapi bukan hanya dengan hanya serius aja. Tapi Tuhan mau bahkan dikatakan apa? Kita harus melakukan lebih dari yang seharusnya. Nah, ini dia, the extra mile, ya, lebih dari yang seharusnya. Nah, namun kita harus tahu bahwa untuk memulai hidup extra mile itu, kita harus mulai dengan cara meninggalkan cara hidup kita yang lama dulu. Nah, apa itu contohnya? Yang pertama, cara hidup kita yang lama adalah apa? Yaitu pertama adalah mental mudah menyerah dan putus asa. Nah, ini kita mesti tinggalkan. Kita nggak boleh menjadi orang-orang yang mudah menyerah dan mudah putus asa. Yang kedua, kalau mau hidupnya extra mile, yang kedua adalah mesti kita tinggalkan mental mediocre. Ya, tidak punya kemauan untuk hidup extra mile. Mental mediocre itu mental hidupnya hanya mau biasa-biasa saja. Tidak mau ada peningkatan kehidupannya. Nah, banyak Bapak Ibu yang kayak gini. Ya, jangan dikira sedikit ya. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan sampai kita terjangkit mental mediocre ini. Yang ketiga, cara hidup kita yang harus kita tinggalkan apa? Sebelum kita mendapatkan dan sungguh-sungguh jadi orang-orang yang hidup extra mile. Yang ketiga adalah tinggalkan mental memberi ala kadarnya, alias tidak memberi yang terbaik. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang membuat kita tidak bisa extra mile. Dan yang keempat, cara hidup yang kita mesti tinggalkan yaitu mental suka jalan pintas. Tidak mau menunggu kairosnya Tuhan. Nah, ini juga sesuatu yang sangat penting. Karena kehidupan kita ini ditentukan dari yang atas. Pencipta kita ditentukan dari Tuhan. Tuhan segala yang punya kuasa atas orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita suka ambil jalan pintas. Ya, dalam tanda kutip menolong Tuhan. Nah, ini dia yang seringkali menjadi satu alasan buat kita untuk kita melakukan mendahului Tuhan. Padahal belum kairosnya Tuhan, tapi kita udah mendahului Tuhan. Akibatnya kita nggak bisa extra mile. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan semuanya bisa gagal total, Bapak Ibu. Ingat, kairos Tuhan penting, ya. Tunggu kairos Tuhan, maka kita dapatkan yang terbaik. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya berikan ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita memiliki hidup extra mile. Yang pertama, yaitu kita akan punya masa depan yang cerah. Nah, dalam Kejadian 24 ayat 10 sampai 22, Bapak Ibu bisa baca di rumah dan bisa dibaca nanti Bapak Ibu dikisahkan. Saya akan ceritakan aja lah secara singkat. Di sana dikisahkan ketika Abraham memerintahkan Eliezer untuk mencarikan istri untuk anaknya yang bernama Ishak. Dan ketika Eliezer sedang berada di sebuah sumur, ia menemukan seorang gadis yang cantik dan menarik yang bernama Ribka. Lalu Eliezer meminta minum kepadanya. Ribka memberi dia minum, tetapi tidak berhenti di situ. Dengan segera Ribka juga pergi mengambil minum untuk diberikan kepada 10 unta yang dibawa oleh Eliezer. Nah, pekerjaan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, karena seekor unta akan membutuhkan minum sebanyak 100 liter. Artinya Ribka harus mengangkat air sebanyak berapa? 1000 liter dari sumur untuk memberi minum unta-untanya Eliezer itu, yang seseorang yang Ribka baru saja kenal hari itu. Bayangkan Bapak Ibu, Ribka lakukan itu. Coba tanya sebelah kiri kanannya, kalau kamu mau gak lakukan itu? Orang baru dikenal nyuruh-nyuruh kita ngangkat 1000 liter. Jangankan ngangkat 1000 liter, suruh ngangkat 100 liter aja kita udah ogah. Ya kan? Nah, Ribka beda. Ya. Oleh karena itu, dengan kesediaan Ribka untuk berbuat lebih daripada yang diminta, membuat dia berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Dan akhirnya kita tahu bahwa dialah menjadi
orang yang dipilih untuk menjadi istrinya Ishak, anak Abraham tadi. Dan hal itu merubah masa depan Ribka. Intinya, ketika Ribka bersegera melakukan apa yang diminta dan melakukannya lebih dari yang diminta, maka Ribka menemukan masa depannya. Amin, haleluya. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, kalau engkau extra mile, engkau akan menemukan masa depanmu. Bukan masa depan yang biasa loh ya, tapi masa depan yang cerah. Haleluya. Hal yang sama juga akan terjadi pada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menemukan masa depan kita yang terbaik jika kita mau melakukan segala sesuatu lebih dari yang diminta. Ya, itulah hidup extra mile. Dapat masa depan yang cerah. Katakan, dapat masa depan yang cerah. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki hidup extra mile? Yang kedua itu kita akan menerima berkat melimpah. Ya, menerima berkat udah gitu melimpah lagi. Ya. Karena apa? Karena Tuhan memberkati orang yang mau melakukan segala sesuatunya itu dengan extra mile. Mau kayak apapun keadaan kita sekarang, berkat pasti turun kepada orang-orang atau kepada kita-kita yang mau melakukan segala sesuatu lebih dari yang diminta. Anak dari Ribka dan Ishak, yaitu salah satunya adalah namanya Yakub. Dia memiliki sifat sama seperti dengan ibunya Ribka itu. Ya. Setelah Yakub menjadi dewasa, dia juga menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Alkitab mengatakan Yakub bekerja selama 7 tahun tanpa dibayar untuk mendapatkan anak Laban yang bernama Rachel. Ya, jadi incerannya Yakub itu adalah Rachel, salah satu anak dari Laban. Ya, nah, namun setelah 7 tahun dilewati, Laban tidak mau kehilangan pegawai terbaiknya yang membuat ternak yang berlipat ganda, dan dia menipu Yakub dengan memberikan Lea untuk dinikahi Yakub. Yakub tidak menyerah dan dia bekerja 7 tahun lagi tanpa diupah untuk mendapatkan Rachel. Demi dapetin Rachel dia kerja lagi 7 tahun. Jadi Yakub bekerja tanpa diupah berapa totalnya? Udah selama 14 tahun kepada orang yang berulang kali menipu dia demi mendapatkan Rachel. Incerannya itu ya. Namun Yakub tetap tidak menyerah. Dia tetap lakukan dengan sangat extra mile. Ya, dalam Kejadian 31 ayat 40 sampai 42. Nah, di ayat tersebut ya Bapak Ibu bisa baca. Di ayat tersebut menceritakan bahwa Yakub bekerja keras siang dan malam selama 20 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, pada seorang bos yang licik. Ya. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang melihat semua jerih payah yang dia lakukan. Sebelumnya, Yakub waktu datang ke Haran hanya membawa sebuah tongkat. Namun 20 tahun kemudian, dia pergi dari Haran dengan membawa istri, anak, dan ternak yang begitu banyak. Meskipun dia bekerja pada seseorang yang menipu dia, hal itu membuat Yakub tetap diberkati Tuhan dengan melimpah. Karena apa? Karena Yakub tidak menyembah Tuhan yang buta. Tuhan melihat jerih payahnya Yakub dan memberikan imbalannya sesuai dengan apa yang dilakukannya dan memberikan upah yang pantas diterima oleh Yakub. Wow, luar biasa ya. Extra mile Yakub. Hal yang sama juga akan terjadi dengan kita. Tuhan kita tidak akan menahan berkatnya selama kita terus melakukan segala sesuatu dengan extra mile. Maka kapasitas kita akan bertambah besar, saudaraku. Dan dengan kapasitas yang meningkat, maka daya tampung kita untuk berkat-berkat Tuhan itu dan kepercayaan akan juga meningkat. Dan Tuhan akan memberikan hal tersebut dalam kehidupan kita. Untuk berkat yang lebih, kita harus terus memperbesar kapasitas kita dengan melakukan segala hal yang dipercayakan kita dengan extra mile. Ingat, mata Tuhan tidak buta. Meskipun hari ini Anda bekerja di sebuah perusahaan yang tidak menghargai Anda dengan sepantasnya, mata Tuhan tidak buta.
Dia punya banyak sumber untuk memberkati kita semua. Amin. Sumber berkatnya bisa datang dari mana saja. Yang perlu kita lakukan hanyalah bekerjalah secara extra mile. Dan perbesarlah kapasitas hidupmu dan daya tampung hidup kita. Sehingga Tuhan bisa memberikan lebih banyak berkat lagi kepada kita. Amin. Haleluya. Beritahu sebelah kiri kanannya, dapat berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Ya, jangan mau sedikit-sedikit berkat dari Tuhan, melimpah. Karena Tuhan melihat setiap extra mile yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir dan ketiga, apa yang kita dapatkan kalau kita hidup kita extra mile? Yang ketiga, kita dapat apa? Promosi dari Tuhan. Ya. Satu kisah yang menarik yaitu tentang Yusuf yang dijual sebagai budak kepada Potifar. Namun firman Tuhan berkata apa? Meskipun dia budak, di Kejadian 39 ayat 4 dikatakan di situ bahwa maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Wow, luar biasa ya. Yusuf adalah budak Potifar. Namun dia diberikan kuasa akan segala harta Potifar. Hal itu terjadi karena Yusuf adalah orang yang selalu mengerjakan sesuatu itu dengan extra mile. Tentu Potifar melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya Tuhan, manusia pun bisa lihat apa yang kita kerjakan, extra mile atau tidak. Ya. Nah, setelah Yusuf waktu itu difitnah dan dimasukkan penjara. Nah, di penjara pun Yusuf mendapatkan promosi, Bapak Ibu. Sehingga kepala penjara mengangkat dia sebagai orang kepercayaannya. Bahkan dipercaya untuk mengurus tahanan-tahanan yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan promosi, kita harus melakukan segala hal itu dengan lebih baik. Maka promosi pasti akan datang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin. Dia tidak pernah tertidur, Bapak Ibu. Dia tidak buta, dia melihat kita. Beritahu sebelah kiri kanannya, promosi datangnya dari Tuhan. Ya, kita tidak boleh melakukan segala tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Ingat, promosi datang dari Tuhan. Tuhan pasti angkat kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia akan menyertai kita. Dan tentu saja kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada lawannya, Bapak Ibu. Tuhan pasti akan membawa kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati berkat dan kebaikan Tuhan setiap hari, sepanjang hari, bahkan sepanjang umur hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kesimpulan dari khotbah saya hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ambillah tanggung jawab lebih. Ya. Lakukanlah segala sesuatu lebih dari yang diminta. Dan yang paling penting, dan nantikan kairos itu dari Tuhan. Ya, jangan suka mendahului Tuhan. Bahaya itu, Bapak Ibu. Maka apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapat apa? Mendapatkan berkat yang melimpah. Bukan berkat yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mungkin saat ini yang mengalami masalah keuangan, kita mengalami masalah dalam masa depan kita mengalami masalah dalam pekerjaan kita, mungkin kita dapat masalah dalam rumah tangga kita, mungkin kita dapat masalah dalam studi kita. Hari ini saya mau ingatkan, sudahkah kita lakukan extra mile dalam kehidupan kita? Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang mediocre. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mau hidup extra mile. Mari kita mau lakukan hidup kita dengan apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh dan extra mile, Bapak Ibu. Ya, meskipun manusia nggak lihat seperti
Michelangelo, dia sendirian selama 4 tahun, gak ada orang yang lihat, tapi begitu selesai yang karya yang dia kerjakan, semua orang takjub luar biasa. Wow, akhirnya dia sungguh-sungguh dikenal, bahkan terkenal jadi pelukis yang terbesar di sepanjang masa di dunia ini. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Maukah kita mau sungguh-sungguh? Apalagi dalam pelayanan, harus sungguh-sungguh Bapak Ibu, untuk kita bisa extra mile. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau di tengah-tengah kami. Firman-Mu begitu nyata dan kuat bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh bersungguh-sungguh hati melakukan segala sesuatunya dengan extra mile untuk kemuliaan dan untuk meninggikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau terus belajar Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup extra mile, karena kami mau menjadi gereja kesaksian yang memberkati banyak orang Tuhan. Dan kami percaya itu ada dalam kehidupan kami, jemaat-Mu di gereja Oikos Bogor, dan juga itu ada dalam kehidupan orang-orang percaya yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya biar semuanya Tuhan, Engkau yang melakukannya dan memperlengkapi kami semuanya dengan utuh dan sempurna untuk kami menjadi alat-alat yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan mingguan untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat memberi lewat tayangan yang ada di bawah ini. Sebelum kita memberi, mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk persembahan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Tiba saatnya kami mau memberikan Tuhan persembahan untuk kegerakan di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang memberi, juga berkati tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila kita mau terus dengan setia, kita memberikan persembahan, baik persembahan mingguan maupun juga persembahan persepuluhan kita. Biarlah ini menjadi bukti kesetiaan kita dan kesungguhan hati kita untuk melakukan perintah Tuhan, dan kita memberikan persembahan kita yang terbaik yang kita berikan untuk pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba akhir kita di ibadah kita hari ini, dan kita bersyukur bahwa kita harus terus hidup extra mile, karena kita percaya itulah kerinduan Tuhan untuk terus memberkati kita semakin berlimpah-limpah. Haleluya. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu luar biasa buat kami sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah saat kami beribadah hari ini Tuhan, kami sungguh melihat Engkau terus menyertai kami Tuhan, di dalam puji-pujian kami kepadamu dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biar itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang kami terima hari ini juga biarlah menguatkan kami dan menjadi rema bagi kami, dan kami mau senantiasa melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu pasti menyertai kami semuanya Tuhan. Amen. Karena Kau Tuhan yang mengasihi kami. Amen. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami mau terus melihat Tuhan terlibat dalam kehidupan kami, dalam pernikahan kami, keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memimpin, menyertai kami Bapa. Bahkan juga untuk
masa depan anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang kilang gemilang, Amin. semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan untuk studi, kuliah kami, sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati lebih lagi untuk kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, orang-orang percaya yang memberitakan nama-Mu Tuhan lewat prestasi akademik kami Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya ini, dan kami juga percaya Engkau yang memberkati dalam pekerjaan kami, bisnis kami, juga usaha yang kami sedang tekuni saat ini. Biar Tuhan yang memberikan terus hal-hal yang lebih lagi Tuhan untuk kami bisa melihat Engkau menyingkapkan, bahkan membukakan sumber-sumber berkat yang baru Tuhan. Untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan Tuhan. Bahkan kami berkelebihan, sehingga kami bisa memberkati banyak orang Tuhan. Dan kami mau sungguh Bapa menjadi gereja kesaksian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah buat kami semuanya. Kami serahkan juga pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati setiap segala pelayanan yang kami ambil bagian dalam gereja kami ini Tuhan. Biar semuanya mendatangkan dampak yang baik, dampak yang luar biasa, pengaruh yang baik dan pengaruh yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga gereja Ekos Bogor. Biar Tuhan yang memberkati dari seluruh jemaat-Mu Tuhan, para pekerja, para pemimpin, biar mereka semua boleh bersatu hati untuk membangun kerajaan Allah lewat pelayanan di gereja Ekos Bogor ini Bapak. Kami serahkan juga gereja-gereja dan jemaat yang lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga melakukan amanat agung-Mu Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan kami percaya nama-Mu diberitakan, ditinggikan, dimuliakan atas semua orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk memberitakan nama-Mu bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan kota yang kami diam dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati, memberikan pemerintahan yang kuat, bersih, dan bertanggung jawab untuk membuat kami hidup nyaman, tentram, aman, dan kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kehidupan kami dan juga pelayanan kami lakukan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Indonesia, di mana Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kau memberkati para pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan juga para kabinet dan seluruh jajaran para menteri Tuhan. Biar mereka semua yang di pusat maupun di daerah, biar mereka bisa bersatu hati membangun Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju, lebih kuat Tuhan, dan bisa mengatasi segala gangguan keamanan, segala gangguan apapun juga Tuhan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, makmur, adil dan merata, dan Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhir ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah mencurahkan damai sejahtera-Nya atas setiap kehidupan kita. Terima juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya, sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam kami, dalam hidup kita semua, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan, dan bila kita mau lakukan dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya setelah terima berkat ini, suruhkan sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadah terus bersama dengan Gereja Ekos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan hal-hal yang menguatkan kita dan membangun iman kita dan kerohanian kita, untuk kita terus maju menjadi murid-murid Kristus dan menjadi gereja kesaksian di mana nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan oleh banyak orang, dan Tuhan Yesus disenangkan hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Dan sampai ketemu kembali Bapak Ibu saudara sekalian di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.